Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Handrasa Napoleon berbagi cerita. Ya, akhir-akhir ini kita banyak melihat terjadi pembukaan kebohongan publik oleh yang kuasa tentunya. Seperti kita tahu kasus polisi Sambo, lalu ada polisi yang bandar narkoba, lalu ada menteri yang korupsi. Jadi sepertinya memang kebohongan publik ini di negara kita ini sudah berlaku sangat luas. Mulai dari dulu Belanda melalui tokoh-tokoh agamanya yang membuat hadis-hadis palsu dan fatwa-fatwa yang mendukung kepentingan Belanda, sehingga bukan suatu yang aneh apabila banyak sekali ulama-ulama yang tidak sesuai dengan petunjuk yang ada di kitab yang menjadi petunjuk untuk orang bertakwa, yang harusnya diajak masyarakat untuk membacanya dari awal bukaan sampai tamat dengan artinya, sehingga masyarakat itu bisa paham petunjuk dari pencipta langit dan bumi. Nah, sudah membaca dan paham pun itu harus berulang sebanyak 7 kali agar ada semacam pendalaman. Nah, dengan pendalaman membaca kitab, kita akan mampu berpikir dan mendapat hikmah tentang kisah-kisah yang diceritakan di dalam kitab tentang 25 nabi dan orang-orang yang soleh, dan juga seperti wanita-wanita yang mulia dan orang-orang yang mulia, sehingga perilaku masyarakat ini bisa sesuai dengan petunjuk kitab. Nah, apabila kita memiliki hari ini pemimpin yang merupakan puncak dari gunung es kebohongan publik, ya, pengalaman saya pribadi selama 27 tahun berada di birokrasi, memang kebohongan publik itu dianggap satu pekerjaan, kebijakan. Nah, kalau pimpinan pusat juga ternyata menjadi puncak gunung es dari kebohongan publik itu, ya itu normal, karena memang di bawahnya itu menjadi hal yang umum kebohongan publik. Demikian juga dengan tuntunan kehidupan, nilai-nilai juga seperti yang diceritakan di kitab-kitab. Banyak sekali kebohongan yang tersebar gitu. Tapi itu memang sudah ketentuan sejak Samiri di era Nabi Musa sudah melakukan kebohongan publik. Dan itu berlaku sejak dahulu, kebohongan yang diciptakan Tuhan dari patung. Nah, memang
Nah, di akhir zaman ini justru banyak orang yang mulai mengerti bahasa matematik. Bahasa matematik ini adalah bahasa perhitungan. Jadi din itu sebenarnya perhitungan. Perhitungan yang eksak, yang tidak bisa terjadi kebohongan. Apabila kita membuat pesawat terbang, itu perhitungan harus tepat. Kalau tidak, ya pesawatnya tidak bisa terbang. Demikian juga kita sebagai manusia. Apabila kita tidak sungguh-sungguh mempelajari kitab, membacanya berulang kali, banyak 7 kali, lalu kita juga belajar kepada orang-orang yang berpengetahuan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa masuk kategori ulil albab, orang-orang yang berpengetahuan seperti yang digambarkan di era Nabi Sulaiman yang mengetahui teknologi teleportasi. Nah, di akhir zaman ini sebetulnya manusia ini sebetulnya akan mampu melakukan itu, karena secara general juga sudah bisa dipelajari teknologi cahaya, dimulai dari Einstein menemukan EMC kuadrat. Lalu hari ini kita dengan teknologi digital bisa video call. Jadi ya dengan makin banyaknya teknologi yang eksak, bahasa matematik, maka bahasa dusta ini makin lama semakin diketahui. Nah, disinilah yang dibilang sebetulnya kematian Dajjal. Jadi Dajjal ini adalah sistem kebohongan. Lalu orang-orang yang memberantasnya yang dibilang Isa Al-Masih itu ruh suci. Ruh suci di sini sebetulnya adalah Nur Muhammad gitu, cahaya kebaikan. Nah, cahaya kebaikan dengan teknologi matematika ini akan menemukan hikmah, pemahaman-pemahaman yang baik, sehingga kebohongan itu akan menghilang, akan mati gitu. Nah, lalu dunia ini berakhirnya dunia bukan berarti berakhirnya kehidupan, karena kehidupan ini akan ada terus. Yang berubah ini jasad fisik. Apabila kita berhasil membaca kitab cahaya, maka kita akan menjadi dimensi cahaya, karena ruhnya aktif. Iqra, itulah pengertian ayat Iqra yang pertama diterima Nabi terakhir Muhammad SAW adalah belajar membaca kitab dengan sungguh-sungguh. Demikian, mudah-mudahan sharing ini berguna, dan jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.